Masa pacaran yang sesungguhnya baru dijalani Arie Untung dan Fenita Jayanti justru setelah keduanya resmi menikah 5 Februari lalu. Maklum, saat merencanakan naik pelaminan, Arie Untung dengan Fenita Jayanti baru pada tahap pengenalan selama 1 bulan. Tanpa proses yang panjang dan berbelit-belit, mantan VJ MTV itu langsung meminang sang pujaan hati yang sebelumnya adalah murid Arie di sekolah presenter tempatnya mengajar. Entah bagaimana, Fenita pun tertarik dengan pinangan Arie hingga akhirnya keduanya bersanding. Pernah beredar gosip kalau Agnes menyukai pria yang usianya jauh di atas dia. Dan gosip terakhir kalau Agnes sudah mempunyai kekasih dari teman kampusnya sendiri. Kini gosip itu bukan isapan jempol belaka. Ketika disorot oleh kamera, Agnes dan sang pacar tidak dapat mengelak lagi. Walaupun Agnes keberatan mengeluarkan satu kata pun, tapi pria tersebut mengakui bahwa Agnes itu merupakan teman dekatnya. Bahkan sudah dekat semenjak kecil, dan kemudian berlanjut ketika dewasa. Ada yang dikenal banyak orang. Kita cuma pernah sering Ya kita nggak ada apa-apa, kita cuma teman basket. Oh, namanya Teman aja. Berapa lama? Kenalnya berapa lama? Memang pria yang bernama Tessa ini terlihat gugup ketika disorot oleh banyak kamera. Terlihat mereka berpisah ketika para wartawan mengerubungi mereka. Bahkan karena gugupnya, pria ini sampai enggan memberitahukan siapa namanya. Dan mungkin saking kesalnya, dia memberikan persyaratan jika ia memberitahu namanya kalau dia boleh berjalan lagi menyusul Agnes yang sudah kabur duluan dari kejaran wartawan. Kok jadi saya yang ditahan sih? Sama saya tahanan ya? Kenalan aja nggak apa-apa. Oke, langsung bubar ya? Oke, Tessa, udah. Begitu juga dengan Agnes. Dirinya merasa terkejut kalau acara kencannya tanpa disangka kepergok oleh wartawan dan membuat kencannya menjadi kacau. Nih, jalan-jalan. Iya. Aduh. Jadi sekarang sudah terjawabkan siapa sebenarnya kekasih Agnes Monica? Mungkin sekarang pertanyaannya adalah, kenapa Agnes enggan memberikan komentarnya tentang pacar barunya itu? Kita tunggu saja apa komentar Agnes mengenai gosip ini. Grup band mancanegara kembali mendatangi penggemarnya di Jakarta. Promotor Java Musikindo berhasil membawa grup band asal Sacramento, California, Cake untuk menghibur penonton pada hari Kamis lalu. Pemirsa, satu lagi grup band mancanegara menggelar konsernya di Indonesia. Setelah minggu lalu penonton Jakarta disuguhi penampilan Prodigy, kini Java Musikindo sukses menghadirkan Cake, sebuah grup band asal North Carolina, Amerika Serikat. Tujuan kedatangan band yang telah mengeluarkan 5 album ini adalah untuk memperkenalkan album terbarunya yang berjudul Pressure Chief. Kali ini Kabar-Kabari diberi kesempatan untuk wawancara eksklusif. Dan berikut hasil wawancara tersebut yang dipandu oleh presenter kami, Nick and Octo. Can you tell me a story about your fifth album, Pressure Chief? It started a long time ago, like about a year ago. About a year ago, we got ourselves. We did it different. We got ourselves a house, and we filled it with recording equipment and microphones and everything, and we recorded the album all by ourselves without any engineers, without any producers. We just did it all ourselves. It's like a 9-to-5 job every day. How we did it. And back around 1996, 1997, I Will Survive was a hit song in Indonesia, and everyone likes your song. But there's no hit like I Will Survive anymore. Yeah, I Will that was Survive. a surprise there. It's a cover song, and it's done drastically differently than the original. And it was probably a fluke. Yeah, we thought maybe it would more likely make people angry than happy, but it worked out. But, yeah, you never know what a hit's gonna be, and we just kind of do what we like, and hope for the Pada hari Kamis malam lalu, bertempat di tenis indoor Senayan sebagai lokasi ajang tampil 4 personilnya di depan para penggemar, mereka menyanyikan lagu yang ada di album terbaru. Di antara penonton yang kami jumpai ada beberapa penyanyi, di antaranya personil Gigi, Andi Rif, serta Puput Melati. Bandnya
asik suka, cuman gua nggak suka soundnya aja. Asik, gue suka. Asik. Ya memang begitulah warnanya cake gitu. Rame banget ya, seru. Terus tiada duanya nih Tela. Soalnya kita udah nunggu lama cake datang. Kurang puas, soalnya tadi kita datangnya telat. Alasan Arman Maulana untuk menyaksikan penampilan Cake adalah keunikan musik rock yang dipadu dengan musik funk, hip hop hingga gitar rock, serta cara bernyanyi John McCrea yang cenderung santai. Pertama kali keluar cake juga kan emang aneh. Musiknya aneh gitu. Maksudnya punya satu ciri, punya satu warna. Kalau gue sih taunya cake itu memang begitu ya. Pertama ngeliat saya nggak nyangka itu cake unik ya, udah bilang musik dan videonya luar biasa hebat. Usai konser, keesokan harinya para personel Cake meluangkan waktunya untuk berjalan-jalan menikmati kota Jakarta. Di antara tempat yang mereka singgahi adalah sebuah pusat perbelanjaan yang terletak di kawasan Jakarta Selatan serta Taman Mini Indonesia Indah. Kehidupan pasangan muda dalam menjalani awal bahtera rumah tangganya memberikan cerita yang cukup menarik, seperti yang dialami oleh Arie Untung dengan Fenita. Pasangan ini mempunyai kisah unik pada saat kebiasaan mereka terbawa dalam kehidupan barunya itu. Masa pacaran yang sesungguhnya baru dijalani Arie Untung dan Fenita Jayanti justru setelah keduanya resmi menikah 5 Februari lalu. Maklum saat merencanakan naik pelaminan, Arie Untung dengan Fenita Jayanti baru pada tahap pengenalan selama 1 bulan. Tanpa proses yang panjang dan berbelit-belit, mantan VJ MTV itu langsung meminang sang pujaan hati yang sebelumnya adalah murid Arie di sekolah presenter tempatnya mengajar. Entah bagaimana, Fenita pun tertarik dengan pinangan Arie hingga akhirnya keduanya bersanding di pelaminan. Mengingat proses yang begitu kilat, tidak heran kalau awal pernikahan mereka diwarnai dengan berbagai macam kejutan yang secara tiba-tiba bermunculan. Biasanya kalau istri yang bener sih kalau bangun pagi udah ada kopi ya. Jalan, gue udah ketawa beneran nih. Ya kalau bangun pagi, kalau gue bangun, dia tuh masih begitu dengan congornya. Apalagi gue kalau bangun pagi selalu menemukan hawa-hawa yang gimana gitu. Tiba-tiba mulutnya dia gitu. Gue selalu bangun duluan itu. Tapi ya udah kalau emang dia sifatnya gitu, gue juga gak akan ngerubah gitu. Sifat masing-masing yang bagaikan langit dan bumi kadang menimbulkan persoalan. Tapi tidak sedikit juga yang justru memberikan warna pada kehidupan rumah tangga pasangan muda ini. Yang pasti kebiasaannya tuh tidurnya tuh ngorok ya, dan bikin berisik banget, makanya bikin gue bangun malam-malam gitu. Gue lihat bangun tidur tiba-tiba ada muka lebar banget lagi tidur ngorok tuh, itu bikin gue stres. Satu lagi sifat Fenita yang tidak disukai oleh Arie namun sangat dibutuhkannya. Gitu ya, memang dia mungkin agak pelit orangnya juga memang. Beli ini jangan wah. Waduh, kalau dulu kan masih bujangan mau ada peduit mau beli apa juga nggak apa-apa, gue ada yang ini segala. Tapi sekarang gue malah nggak apa-apa gitu, ikhlas seneng malah ada yang ngatur. Kadang-kadang jalan aja gue coba yang 20.000, beneran 20.000 doang, atau mungkin 50.000 buat beli bensin, gue pegangan 20.000, begitu aja udah. Jadi gue nggak bakal kemana-mana deh. Dia boros banget orangnya, jadi kalau nggak diinin ntar habis-habis aja. Kejutan lain datang saat Fenita tiba-tiba merasakan gejala kehamilan. Bagi Arie ini adalah kejutan yang menggembirakan. Sekarang sih emang aku udah telat lumayan lama, udah hampir 10 harian. Nah tapi aku belum mau ke arah sana, maksudnya mau periksa, takutnya ntar kalau negatif lagi dia kecewa kan. Memang belum bisa dibicarakan terlalu jauh, mengingat belum satu pun tanda-tanda kehamilan itu yang dibuktikan lewat pemeriksaan sang ahli. Namun kalau melihat gejala yang dirasakan sang istri, Arie berharap kejutan itu benar-benar menjadi kebahagiaan. Mudah-mudahan kalau udah 3 minggu baru kita periksa, ternyata oke, baru mungkin kita bisa kasih tahu. Kalau yang sekarang ini kalau misalnya oke, positif, berarti gue hebat banget. Soalnya pas akad nikah, dia dapet. Iya. Jadi udah nikah, udah halal, seminggu pernah ya. Kita sih dikasihnya aja ya. Kasihnya aja. Tapi biasanya kalau anak cowok, misalnya punya anak cowok kayak asik. Pemirsa, tak terasa 30 menit sudah berlalu. Dan sudah begitu banyak kabar yang telah kami informasikan kepada Anda.
Kini saatnya saya Niken Okto beserta kerabat kerja yang bertugas undur diri dari hadapan Anda dan sampai jumpa lagi di stasiun kebanggaan kita bersama RCTI Semakin Oke.